Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri Nuri Nikmah dari Prodi PAI semester 1 STIT Al-Muslihun Telogo Blitar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ijtihad dan perbedaan mazhab untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Pengertian ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa berarti mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Sedangkan menurut syara, ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum syara dengan jalan memetik atau mengeluarkan dari kitab dan sunnah. Dengan demikian, ijtihad adalah mencurahkan segala tenaga atau pikiran untuk menemukan hukum agama melalui salah satu dalil syara dan dengan cara tertentu. Ijtihad mempunyai peranan yang penting dalam kaitannya pengembangan hukum Islam. Sebab dalam kenyataannya di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat yang memerlukan penjelasan dan ayat-ayat mutasyabihat yang memerlukan penafsiran. Dari sinilah sehingga ajaran Islam selalu menganjurkan agar manusia menggunakan akalnya. Pengertian mazhab. Menurut bahasa, mazhab berarti jalan atau tempat yang dilalui. Sedangkan menurut istilah, para faqih mazhab mempunyai dua pengertian, yaitu pertama, pendapat salah seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah. Kedua, kaidah-kaidah istinbat yang dirumuskan oleh seorang imam. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian mazhab adalah hasil ijtihad seorang imam atau mujtahid mutlak mustaqil tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbat. Dengan demikian, bahwa pengertian bermazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbat. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Para imam mujtahid seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang sudah cukup dikenal di Indonesia oleh sebagian besar umat Islam. Menganut suatu mazhab saja sebenarnya tidak ada larangan, tetapi jangan hendaknya menutup pintu rapat-rapat sehingga tidak dapat melihat pemikiran-pemikiran yang ada pada mazhab yang lain yang juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak fanatik kepada suatu mazhab. Berikut dasar-dasar imam mazhab dalam menetapkan suatu hukum. Yang pertama, Imam Hanafi. Dasar-dasar mazhab Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum. Yang pertama, Alkitab. Alkitab adalah sumber pokok ajaran Islam. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada Alkitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya. Yang kedua, As-Sunnah yang berfungsi sebagai penjelasan Alkitab serta merinci yang masih bersifat umum atau global. Kemudian yang ketiga, aqwalus sahabah atau perkataan sahabat. Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi. Karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Yang keempat, al-qiyas. Imam Hanafi berpegang kepada qiyas apabila ternyata dalam Al-Quran, sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Kemudian yang kelima, al-istihsan, dan yang keenam, urf. Kemudian Imam Maliki. Dasar-dasar mazhab Imam Maliki. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul yang beliau pandang sah, yang ketiga ijma' para ulama Madinah. Tetapi kadang-kadang beliau menolak hadis apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah. Yang keempat qiyas, dan yang kelima istislah atau masalihul mursalah. Kemudian Imam Syafi'i. Dasar-dasar hukum yang dipakai Imam Syafi'i sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatan, dan bersambung langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Yang keempat, ijma, dalam arti bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Kemudian yang kelima, qiyas. Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum juga dalam keadaan memaksa. Yang keenam, istidlal atau istishab. Kemudian Imam Hambali. Imam Hambali dalam menetapkan suatu hukum adalah dengan berlandaskan kepada dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, nas Al-Quran dan hadis, yakni apabila beliau mendapatkan nas, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya. Yang kedua, fatwa sahabi, yaitu ketika beliau tidak memperoleh nas dan beliau mendapati suatu pendapat yang tidak diketahuinya, bahwa hal itu ada yang menentangnya, maka beliau berpegang kepada pendapat ini dengan tidak memandang bahwa pendapat itu merupakan ijma. Yang ketiga, pendapat sebagian sahabat, yaitu apabila terdapat beberapa pendapat dalam suatu masalah, maka beliau mengambil mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, hadis mursal atau hadis do'if. Hadis mursal atau hadis do'if akan tetap dipakai jika tidak berlawanan dengan sesuatu atsar atau dengan pendapat seorang sahabat. Yang kelima, qiyas. Baru beliau pakai apabila beliau memang tidak memperoleh ketentuan hukumnya pada sumber-sumber yang disebutkan pada nas Al-Quran dan Al-Hadis, fatwa sahabi, pendapat sebagian sahabat, hadis mursal atau hadis do'if. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.